Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang tanda-tanda munafik. Hadis ini mungkin masyhur, sering kita dengar dari orang-orang, dari penceramah-penceramah, dari ustaz-ustaz. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna daripada hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda munafik itu ada 3. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, di sini Rasulullah menyebutkan tanda-tanda munafik amali, bukan tanda-tanda munafik i'tiqad. Jadi Rasulullah bersabda tanda-tanda munafik ada 3, amali maksudnya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu berbohong. Apabila dia berbicara, selalu berdusta. Dan ini merupakan perbuatan yang tercela. Karena bohong itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan akan membawa pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, maka dia selalu mengingkarinya. Jadi dia mengatakan iya, tapi dia tidak memenuhinya. Mengingkari janji-janjinya yang telah dia berjanji kepada orang-orang, kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya, kepada kerabatnya. Dia berjanji, dia mengatakan, iya saya akan penuhi, saya akan datang, saya akan, tapi dia tidak menunaikannya. Ini tanda-tanda yang kedua. Dan ini juga merupakan perbuatan yang sangat-sangat tercela, yang bisa menyakiti hati orang yang telah kita janjikan sesuatu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia diberi amanat, dia berkhianat. Berapa banyak orang hari ini diberi amanat oleh orang-orang lain, oleh masyarakat, oleh rakyat, tapi dia tidak memenuhi akan amanah-amanah tersebut. Dan ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Amanah adalah nadamatun yaumal qiyamah. Amanah itu adalah penyesalan di hari kiamat apabila kita belum menunaikan amanah-amanah tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ini merupakan dosa besar, perbuatan tercela yang mendatangkan marah Allah, murka Allah, laknat Allah, bahkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tanda-tanda kemunafikan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah amanah,
Rasulullah pernah bersabda juga, "Idza dhiyatil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah-amanah ini telah disia-siakan oleh para pemangkunya, para orang-orang yang diberi amanah, maka tunggulah kiamat. Maka apabila orang-orang telah banyak berkhianat, maka ini merupakan tanda-tanda kiamat daripada tanda-tanda kiamat kecil. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan singkat tentang tanda-tanda munafik dari hadis tadi, maka bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah tanda-tanda munafik amali. Tanda-tanda munafik perbuatan ataupun perkataan, dan bukanlah tanda-tanda munafik i'tiqad. Karena perbedaan besar antara tanda-tanda munafik amali dan i'tiqad. Kalau i'tiqad itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan amali adalah merupakan dosa besar. Yang kedua, kaum muslimin, ketiga tanda-tanda munafik itu merupakan dosa besar, merupakan perbuatan tercela yang mendatangkan murka Allah, yang mendatangkan laknat Allah, yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan pelaku-pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan ataupun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tanda-tanda kemunafikan tersebut apabila ada pada dirinya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang itu bisa terkumpul pada dirinya akan sifat-sifat kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan dan tanda-tanda keimanan. Jadi yang ketiga, seseorang itu bisa berkumpul pada diri seseorang itu tanda-tanda kemunafikan. Kadang-kadang dia berbicara, dia berbohong, tetapi dia masih mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Maka ini dalam akidah Ahlus Sunnah disebut dengan mukmin asi, yakni mukmin yang bermaksiat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita, menyuruh kita untuk meninggalkan semua sifat-sifat kemunafikan, untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan tercela. Karena dengan meninggalkan semua sifat-sifat kemunafikan itu, kita akan mendapatkan rahmat. Dengan rahmat itu kita akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena kita tidak mungkin masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memohon hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan sifat-sifat kemunafikan terkhusus yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu apabila berbicara berbohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya diberi amanah maka dia berkhianat. Dan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela. Demikian kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.